Masing-masing dari kita semua akan kebagian 3 miliar. Oke. Kalian punya peluang untuk menukar itu pada saat lukisan itu dipindahkan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini sebagai karyawan. 20 menit dari sekarang jemput kita di safe zone. Aman. Kita udah kadung fakta. Sekarang kita dijebak. Kita semua di sini karena satu urusan. Duit. Kalau kita bisa ngejalanin dengan sempurna, mungkin kita bisa lolos. 10 menit sebelum chaos. 3, 2, let's go. Anjing ngecat. Mainan. Film yang akan kita tonton adalah film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film bergenre action ini dirilis pada tahun 2022 yang disutradarai oleh Angga Dwima Sasongko. Penulisnya adalah Angga Dwima Sasongko dan Husain M. Atmojo. Film ini diproduksi oleh PT Cinema Pictures Jakarta. Iqbal Ramadan sebagai Piko the Forger. Iqbal Ramadan di Mencuri Raden Saleh memerankan Piko, sosok yang paling sensitif di kelompok tersebut. Ia memiliki latar belakang seniman dan dikenal sebagai pria yang memiliki hati lembut. Angga Yunanda sebagai Ucup the Hacker. Angga Yunanda berperan sebagai Ucup di film Mencuri Raden Saleh. Ucup ini merupakan sosok yang cukup penting dalam rencana pencurian mereka karena berperan sebagai seorang hacker. Rachel Amanda sebagai Vela dan Negotiator. Rachel Amanda di Mencuri Raden Saleh berperan sebagai Vela, seorang negosiasi. Ia dan Ucup memiliki banyak kesamaan dalam film ini, di mana Vela dapat memanipulasi orang lain untuk menghabiskan uangnya demi si Vela. Umay Shahab sebagai Gofar the Handyman. Umay Shahab di Mencuri Raden Saleh kali ini memerankan karakter Gofar, seorang teknisi yang dianggap terlalu keras kepala. Gofar sendiri merupakan abang dari Tuk-Tuk di film tersebut. Agni Hakyu sebagai Sarah the Brute. Agni Hakyu di Mencuri Raden Saleh akan menjadi sosok yang paling kuat dan dianggap bodyguard dari kelompoknya. Dia dianggap sebagai karakter yang paling kuat secara fisik dan keterampilan berkelahi. Ari Irham sebagai Tuk-Tuk the Driver. Ari Irham memerankan karakter Tuk-Tuk sebagai seorang pemudi The Driver. Ia menjadi karakter yang cukup penting karena semua usaha mereka untuk mencuri lukisan di Istana Negara juga bergantung pada Tuk-Tuk. Cerita ini bermula ketika Piko dan Ucup kebingungan mencari uang untuk alasan mereka masing-masing. Piko adalah seorang mahasiswa seni rupa yang tengah mencari uang untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, dia membuat lukisan imitasi untuk dijual. Sementara Ucup merupakan seorang hacker yang handal dalam membobol sistem keamanan. Suatu hari, keduanya mendapat tawaran untuk melukis lukisan imitasi dari Maestro Raden Saleh. Dengan imbalan yang sangat besar, Piko mengiyakan tawaran itu tanpa berpikir panjang. Karena Piko pikir nominal tersebut cukup untuk membebaskan ayahnya di penjara. Namun hal yang tak diduga muncul ketika Piko dan Ucup diminta menukar lukisan imitasi tersebut dengan lukisan asli di Istana Negara. Karena klien mereka yaitu mantan presiden sangat menginginkan lukisan yang berjudul Menangkap Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Sang mantan presiden mengancam Piko dan Ucup jika tidak menjalankan misinya, nyawa ayah Piko akan habis di tangannya. Karena terpaksa, Piko dan Ucup membuat tim pencurian.
Tim pencurian itu terdiri dari Sarah, seorang atlet bela diri, Gofar sebagai mekanik, Tuk-Tuk sebagai pembalap liar, dan Vela seorang negosiatur ulang. Setelah tim pencurian terbentuk, mereka pun membuat rencana strategi pencurian untuk menembus sistem keamanan di Istana Negara, dan masing-masing orang memiliki perannya sendiri. Ketika pencurian berlangsung, adegan demi adegan berganti. Namun, rencana yang telah dibuat orang mereka tak berjalan semulus yang dikira. Karena kejadian itu, Tuk-Tuk ditangkap polisi. Tuk-Tuk bebas karena dia tidak menjawab satupun pertanyaan dari polisi. Lukisan aslinya pun dikembalikan ke galeri istana karena sudah dicek oleh orang yang berprofesional, yaitu Dini. Ketika Piko datang ke galeri, dia kaget karena ternyata lukisan yang dipajang itu lukisan imitasi yang dia buat. Lantas, kemana perginya lukisan yang asli? Lukisan itu ada di tangan mantan presiden. Akhirnya, mereka berenam membuat rencana baru. Mereka bertekad untuk melawan karena mereka merasa telah dibohongi. Mereka membuat rencana untuk mengelabui Rama, yaitu anak mantan presiden. Sarah menyamar mendekati Rama untuk bisa masuk ke istana. Sementara sisanya, mereka menyamar sebagai tim I.O. untuk acara di galeri tersebut. Saat harinya tiba, pesta besar di istana sedang berlangsung. Mereka membuat kekacauan besar, membohongi semua yang ada di istana bahwa di istana sedang ada bom. Dengan semua ketegangan yang mereka jalani, akhirnya Piko dan Ucup berhasil mengeluarkan lukisan tersebut, dan tidak sampai situ. Ada sebuah mobil yang menabrak mobil mereka, menyerang Piko dan Ucup, dan membawa ke lukisannya. Dan ternyata yang membawa itu adalah ayahnya Piko, karena ayahnya Piko itu sedang diancam. Dan plot twistnya, lukisan yang dibawa Piko dan Ucup adalah palsu. Vela membuat rencana sampingan bahwa lukisan asli dibawanya. Mantan presiden marah dan mencari-cari pelakunya. Sementara itu, Dini, ahli profesional lukisan tadi, menawarkan kepada mereka berenam untuk menjual lukisan yang asli kepadanya dengan harga yang jauh lebih besar. Segitu saja ending yang dapat. Jadi akhirnya endingnya mereka berenam bahagia mendapatkan uangnya masing-masing. Dan si mantan presidennya ini tuh dipenjara karena dia terlibat kasus pencurian lukisan seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan dari film Mencuri Raden Saleh, yang pertama ada pendidikan sejarah. Film ini menyajikan potret kehidupan Raden Saleh yang merupakan figur penting dalam sejarah seni lukis Indonesia. Yang kedua ada inspiratif, dan yang ketiga ada visual yang memukai. Untuk kekurangannya, yang pertama ada imperatif yang subjektif. Sebagai film biografi Mencuri Raden Saleh, mungkin memiliki imperatif subjektif terhadap kehidupan Saleh. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, hal ini menimbulkan kontroversi atau ketidakpuasan dari pihak yang memiliki kepandangan berbeda. Dan yang kedua ada keterbatasan dalam detail. Karena batasan waktu film, seringkali detail-detail kehidupan Saleh atau konteks sejarah tertentu mungkin disederhanakan atau dilewatkan, sehingga tidak sepenuhnya mencakup keseluruhan kehidupan dan karya Saleh secara menyeluruh. Gimana nih filmnya? Seru nggak? Seru. Kalau buat dia sendiri, gimana kesan kamu untuk film ini? Filmnya sangat bagus dan rekomendasikan untuk kalian yang suka action. Terus kalau buat Jidan nih, Jidan gimana? Ratingnya berapa kamu kasih? Sekitar 8,5/10. Oke, terus kalau misalnya Dipa ada film rekomendasi buat yang suka film ini nggak? Kata aku, kalau kamu suka film Raden Saleh, mau nonton yang kayak gini juga, ada film Ocean 11, Baby Driver, Red Notice,
sama The Thieves. Oke, segini aja guys dari kita. Terima kasih. Bye bye. Dah pulang.